Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil praktik pengalaman lapangan yang sudah saya lakukan pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2020 yang bertempat di Rumah Industri Keripik Singkong Wijaya. Dasar pemikiran yang saya ambil adalah dari Zimmerer yang menyatakan kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan antara kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Sedangkan kreativitas sendiri menurut Zimmerer adalah sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Nama pemilik usaha ini adalah Ibu Ida Watiningsih. Nama jual pada usaha ini adalah Keripik Singkong Wijaya yang diambil dari nama anak pemilik usaha. Alamat usaha ini bertempat di Dusun Bambang, RT 5, RW 2, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Permasalahan yang saya temukan di lapangan adalah kurangnya pemahaman akan pemasaran online. Pemasaran sendiri adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen. Jadi pemasaran yang dilakukan pada usaha ini adalah dengan cara pemasaran ke pasar tradisional. Analisis produksi pada usaha ini adalah produksi sendiri yaitu suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan atau input menjadi keluaran atau output. Proses produksi pada usaha ini yaitu pengolahan produknya masih menggunakan pengolahan secara tradisional, yaitu menggunakan tungku, kayu bakar, dan penggorengan yang masih sederhana. Lalu bahan baku sendiri mereka tidak membuatnya, tapi mereka membeli kepada pedagang lain berupa bahan setelah jadi kerupuk yang sudah siap digoreng. Kemudian analisis pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, atau mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau bisa juga segala sesuatu yang menyangkut penyampaian produk atau jasa dari tangan produsen sampai dengan ke tangan konsumen. Dalam pemasaran sendiri ada 4 unsur yang paling utama. Yang pertama yaitu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dan diciptakan dengan memiliki nilai keunggulan tertentu yang dapat bersaing di pasaran. Produk yang dihasilkan oleh usaha ini adalah keripik singkong dengan varian rasa pedas. Yang kedua, harga. Harga adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan ke tangan produsen dengan senilai barang tersebut. Harga pada usaha ini untuk kemasan besar adalah Rp5.000 dan untuk kemasan kecil adalah Rp1.000. Yang ketiga adalah promosi. Promosi dalam perspektif syariah adalah suatu upaya penyampaian informasi yang benar terhadap produk barang atau jasa kepada calon konsumen atau pelanggan. Pada
usaha ini promosi yang dilakukan hanya melalui mulut ke mulut, yaitu dengan memberitahu orang lain bahwa mereka memproduksi barang ini, dan mereka belum memanfaatkan promosi secara online karena mereka masih belum paham. Lalu yang keempat adalah saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah basis lokasi kantor operasional dan administrasi perusahaan yang memiliki nilai strategis yang memperlancar dan mempermudah penyampaian produk dari produsen sampai dengan ke tangan konsumen melalui transaksi perdagangan. Saluran pemasaran pada usaha ini adalah dari produsen melalui pengecer lalu ke tangan konsumen, dan bisa juga dari produsen langsung ke tangan konsumen dengan cara langsung datang ke rumah industri keripik Singkongwijaya. Lalu analisis sumber daya manusia. Menurut Elbadiansyah, manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan sumber daya manusia adalah berupa manusia yang digerakkan dan dipekerjakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sumber penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia pada usaha ini masih dibilang sangat sederhana karena belum memiliki karyawan dan masih dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Yang kemudian adalah analisis keuangan. Keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Modal awal pada usaha ini adalah Rp400.000. Total biaya tetapnya adalah Rp46.000 dan total biaya variabelnya adalah Rp324.000. Jadi semua total biaya produksinya adalah Rp370.000. Kemudian harga jual untuk kemasan besarnya adalah Rp5.000 dan untuk kemasan kecilnya adalah Rp1.000. Lalu keuntungan per bulan untuk produksi kemasan kecil adalah Rp108.000 dan keuntungan per bulan kemasan besar adalah Rp228.000. Lalu yang terakhir adalah analisis SWOT. Analisis SWOT pada usaha ini yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh produk dalam usaha ini adalah harga untuk mendapatkan kerupuk yang siap digoreng itu harganya cukup terjangkau. Lalu kemasan keripik yang praktis sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana, dan keripik singkong memiliki rasa yang khas. Kemudian weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam usaha ini, keripik mudah hancur apabila mendapatkan tekanan yang berat. Lalu keripik mudah berbau tengi apabila disimpan terlalu lama di luar lemari pendingin. Kemudian keripik mudah alot jika terlalu lama terkena angin. Lalu opportunities, yaitu banyak orang yang tetap berminat pada olahan keripik ini, dan pemasaran keripik ini sangat sudah dilakukan dikarenakan banyak orang yang berminat tersebut. Lalu ancamannya, konsumen mudah bosan dengan rasa itu saja, dan banyaknya pesaing di luar sana yang juga memproduksi dengan produk serupa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.